kita lanjutkan dengan suatu korespondensi satu-satu dari garis ke bilangan real yang memenuhi sifat ini. Ingat, ini adalah fungsi kedua yang didefinisikan dari aksioma penggaris, gitu ya. Jadi eksistensi korespondensi satu-satu seperti ini. F adalah korespondensi satu-satu dari garis ke bilangan real sehingga jarak pada garis PQ itu sama dengan jarak pada bilangan real, gitu ya. Petanya pada bilangan real. Oke, ini disebut fungsi koordinat. Kita akan coba menghitung bagaimana bentuk fungsi koordinat di bidang kartesius ya untuk metrik Euclid dan metrik Taxi-Gap. Ini akan tergantung dari metrik yang digunakan karena jarak antar PQ ini antara titik P dan Q ini ditentukan oleh metriknya yang kita gunakan, apakah dengan metrik Euclid atau dengan metrik yang lainnya. Dan ini kita tahu bagaimana menghitungnya. Ini nilai mutlak, tapi ini yang kita variasi. Untuk yang metrik Euclid ya, kita misalkan dulu F ini fungsi koordinat gitu ya, kemudian kita ambil garis. Misalkan garisnya tidak tegak ya. Jadi kalau garisnya tidak tegak, maka dia memiliki persamaan seperti kita kenal, Y sama dengan MX tambah B untuk suatu M dan B konstan. Gitu ya. M itu kemiringan. Kita ambil P itu titik X1, Y1 dan Q itulah X2, Y2. Oke. Nah, kita hitung jarak dari peta P dan peta Q di garis real. Jadi ini nilai mutlak dari selisih ini. Ya. Bagaimana menghitungnya? Ini sama dengan PQ ya. Nah, PQ menurut jarak Euclid dihitungnya seperti ini. Jadi akar dari selisih X kuadrat tambah selisih Y kuadrat. Ya. Substitusikan Y-nya dari sini. Y1 jadi di sini adalah MX1 tambah B. Tapi dikurangi, jadi B-nya hilang di sini. Ya, B-nya udah hilang. Jadi ini hanya ada selisih dikuadratkan, jadi selisih M kuadrat kali, begini lagi bentuknya, kuadrat dari selisih X1, X2. Oke, faktorkan keluar. Ya, jadi X1, X2-nya kuadrat dimutlakan, jadi kita dapat harga mutlak seperti ini, diakarkan. Oke, yang sisa adalah ini. Oke, jadi ini adalah selisih ini. Nah, dari bentuk seperti ini, kita bisa menebak sekarang. Jadi kita pilih fungsi koordinatnya bentuknya seperti X dikalikan dengan ini. Ini adalah satu konstan. Kenapa? Karena M-nya kan konstan. Oke, karena ini konstan, tentunya ini adalah X, jadi identitas kita kan konstan. Tentunya itu adalah korespondensi satu-satu. Dan ya dihitung lagi, ya hitung ulang ini. Jadi FP dikurangi FQ dimutlakan, ini Oke, saya akan tinggalkan kasus kalau L-nya garis tegak. Gitu. Kalau L-nya tegak, dia tidak bisa ditulis dalam bentuk ini. Dan Anda bisa juga menghitung untuk kasus di mana jarak yang dipakai, metrik yang dipakai adalah metrik Taxi. Dan ini sebagai latihan juga ada satu sifat yang kita akan gunakan, yaitu ini. Jadi kalau kita punya garis dengan fungsi koordinatnya di sini, kita bisa mengubah fungsi koordinatnya, kita negatifkan. Itu juga masih fungsi koordinat. Jadi dinegatifkan apa artinya nih? Dinegatifkan artinya biasa. Jadi arah positif negatif dari garis real itu dibalik. Jadi diputar, seperti diputar 180 derajat. Jadi, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Itu tandanya. Ini adalah fungsi koordinat. Dan kalau ini fungsi koordinat yang awal ditambah dengan konstanta C. Ya. Jadi ini tidak lain dari pergeseran. Ya, ini juga fungsi koordinat. Nah, jadi kita bisa tunjukkan, jadi sebagai latihan, tunjukkan bahwa ini adalah fungsi koordinat. Jadi yang fungsi koordinat adalah ini dibalik, okay, ini digeser. Jadi itu geometrisnya, itu makna dari transformasi kedua transformasi ini. Nah ini yang penting, ini yang kita sebut sebagai teorema keantaraan di sini.
Kita punya garis dengan fungsi koordinat F gitu, dan kita punya 3 titik pada garis yang berbeda satu sama lain. Nah, ini kondisi ini agak ekivalen di sini. Jadi kita C-nya di antara A dan B, hanya jika FC di antara FA dan FB. Ingat bahwa petanya ini ada di garis real, karena kalau garis real kita punya urutan ya. Jadi urutannya FA di paling kiri, di tengahnya ada FC, kemudian di F-nya ada yang kanan ada FB. Atau FB yang paling kiri, yang paling kanan FA, di antaranya ada F. Kalau kita tunjukkan dalam suatu skema gambar gitu ya. Jadi kalau kita misalkan gambarannya seperti ini gitu ya. Jadi C ada di antara A dan B. Tentunya A dan B bisa bertukar di sini ya. Oke. Kalau dipetakan oleh korespondensi 1 F itu si fungsi koordinat, maka yang terjadi adalah ini atau ini. Gitu ya. Jadi FC itu diapit oleh FA dan FB. Entah FA-nya di kiri FC atau FB yang di kiri. Tapi posisinya bahwa FC itu di antara FA dan F. Nah, jadi kita lihat bahwa keantaraan di sini, bahwa C di antara A dan B, di garis realnya juga tetap bahwa FC ada di antara FA dengan FC. Ya, jadi itu keantaraan. Saya hanya sebagian saja ya, tidak keseluruhan. Jadi Anda bisa melengkapi ini. Oke, jadi misalkan kita misalkan aja posisinya seperti ini. Jadi A, C di antara A dan B. Oke. Dan FA di kiri FB. Oke, jadi kita akan, kalau dilihat, kita kasusnya FA ada di kiri FB. Jadi yang kasus ini. Ya. Jadi yang masih ditunjukkan bahwa FC ini ada di antara FA dan FB. Ya, jadi itu yang akan ditunjukkan. Oke. Nah, dari sini A bintang C bintang B ini artinya, ingat bahwa jarak A ke C tambah jarak C ke B itu sama dengan jarak A ke B. Ini arti dari A bintang C bintang B. Ya. Nah, jadi kita lihat karena ini jarak ya, jarak ini kan tidak pernah negatif. Jadi kalau begitu, ini adalah yang paling besar dibandingkan dengan CB dan AC. Jadi AB lebih besar dari AC, dan juga AB lebih besar dari. Nah, sekarang kita tahu juga sini. Oke, AB itu apa? AB itu adalah nih di sini. Oke, khususnya AB. AB itu menghitungnya ini. Selisih dari peta A kurang peta B di mutlak. Dan AC itu adalah ini, mutlak dari selisih ini. Kemudian CB adalah mutlak dari selisih ini. Nah, kita lihat dari asumsi bahwa FA itu ada di kiri FB ini, maka AB ini sama dengan FA FB gini. Oke. Kita lihat bahwa FA lebih kecil dari FB. Ya, jadi ini adalah negatif, dimutlakan jadi positif. Oke. Maka itu sebetulnya munculnya dari FB kurang FA. Ya, definisi nilai mutlak. Oke, jadi negatifnya. Nah, sekarang gunakan lagi pengandaian, jadi reduksio ad absurdum, metode kontradiksi. Oke, kita misalkan FB kurang FC kurang dari 0. Apa nih artinya? Artinya FC lebih besar dari FB. Artinya FC itu di kanan dari FB. Nah, jadi kita mengandaikan FC ini posisinya tidak di sini, tapi ada di sebelah kanan di sini. Ya, jadi kita tunjukkan bahwa itu kontradiksi. Oke. Nanti juga kita tunjukkan bahwa andaikan FC-nya ada di sebelah kiri,
dari FA. Caranya serupa. Oke, tapi sekarang kita andaikan FJ ada di kanan FB. Ya. Oke, maka sekarang FC dikurangi FA, FC kurangi FA, ini akan lebih besar dari FB kurang FA. Oke, kenapa? Ya FC lebih besar dari FB kok. Sedangkan FC kurang FA ini, kalau begitu ini sama dengan mutlaknya, karena positif kan mutlaknya. Dan kalau mutlak, ini ditukar juga sama aja. Tapi kalau ini adalah jarak, definisinya adalah jarak dari A ke C. Oke, jadi kalau begitu apa nih? Jadi jarak A ke C, FA ini lebih besar dari jarak B ke A. Jadi ini kesimpulannya. Nah, tapi kita tahu dari yang di atas, justru A ke B itu lebih besar dari AC. Bertentangan dengan yang ini. Oke, karena itu asumsi ini salah, pengandaian ini salah. Jadi FC tidak bisa berada di sebelah kanan FB. Oke, dengan cara yang serupa, PU bisa membuktikan bahwa FC juga tidak berada di sebelah kiri FA. Oke, jadi kalau begitu, FJ haruslah ada di antara FA dan FB. Itulah kira-kira buktinya. Kita bisa lengkapi bukti ini. Oke, kita daftar beberapa akibatnya. Oke. Nah, kalau kita punya 3 titik, sehingga titik B itu terletak pada sinar dengan pangkal A berarah ke C. Mengarah ke C. Oke. Maka kita lihat di sini bahwa B di antara A dan C berlaku hanya jika jarak A ke B kurang dari jarak A ke C. Oke. Bisa digambarkan. Gambarkan itu lebih jelas gitu ya. Dan ini misalnya akibat kedua. Jadi kalau kita 3 titik kolinier, maka satu ada di antara kedua yang lain. Oke, ini yang punya interpretasi yang penting di sini. Oke, kita punya 2 titik PQ. Ini menyatakan bahwa terdapat fungsi koordinat untuk garis L. Ini L itu garis yang ditentukan oleh PQ, sehingga P itu dipetakan oleh fungsi koordinatnya ke 0, dan FP itu nilainya selalu, FQ nilainya positif. Oke, lebih lanjut, si sinar PQ dengan pangkal P ini, itu adalah semua titik A pada garis yang dipetakan ke positif. Oke, jadi kalau digambarkan seperti apa? Kalau tadi kan kita menggambarkan garis L, dan kemudian ada garis bilangan real gitu ya. Titik P dipetakan ke FP, titik Q dipetakan ke FQ gitu ya. Nah, ini dan saya tadi mengatakan bahwa P ini bisa juga dipetakan ke yang sebelah kanan, Q yang dipetakan ke sebelah kiri gitu ya. Jadi terbalik dengan ini. Nah, tetapi ini menyatakan bahwa P itu bisa dipetakan ke 0 dan Q itu ke sesuatu yang positif. Oke. Jadi gimana tuh? Ya kira-kira ini yang kita gunakan tadi, yang saya minta Anda untuk membuktikan bahwa si garis R ini oleh fungsi koordinat bisa diputar. Ya, jadi yang positif jadi negatif, negatif jadi positif, diputar. Dan bisa juga digeser-geser. Ya. Jadi triknya seperti itu. Kalau kebetulan ini misalnya bukan 0 gitu ya. Kalau ini tidak 0, geser dulu aja supaya jadi 0. Entah geser kiri, entah geser kanan supaya jadi 0. Setelah itu bisa kita putar. Ya, sehingga Q ini jatuh ke sininya ke yang suatu nilainya ini positif. Kira-kira itu buktinya. Ini buktinya. Ini juga hanya sebagian. Ide dasarnya seperti itu. Nah, kita misalkan F ini
adalah fungsi koordinat, memetakan L ke R, jadi koresponden 1, 1. Kalau F Q ini jatuh di sebelah kiri dari P, ya. Jadi kasusnya adalah yang ini ke sini, P-nya ke sini, Q-nya ke sini. Ini diputar dulu, ya. Fungsi koordinatnya diputar, jadi dinegatifkan. Pilih negatif, ya, fungsi koordinat baru, jadi diganti dengan negatifnya. Oke, nah jadi apa? Jadi sekarang oleh kuartal yang baru ini, FQ minus FQ ini akan ada di kanan FP. Oke, jadi posisinya sudah seperti ini sekarang. Tinggal digeser sekarang. Digeser sebanyak apa? Ini. Ini C-nya. Oke, jadi dihitung sekarang FP. Jadi F yang baru ini adalah minus F yang di pertama sekali dikurangi C. C-nya ini. Hitung ini FP menurut definisinya. Ini jadi 0 dan ini nilainya selalu positif. Oke. Apa ini artinya? Artinya sekarang untuk mengukur jarak P dan Q, kita bisa ambil penggaris. Penggaris kita kan semuanya kan tidak ada skala negatifnya kan. Yang paling kiri adalah 0, gitu ya. Nah, cara mengukur jarak bagaimana caranya? Ya, ini penggarisnya bawa ke sini sehingga 0-nya berimpit di sini, gitu ya. Jaraknya adalah ya hitung aja berapa di sini, lihat angkanya berapa di sini. Oke. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh akibat ini. Jadi mengatakan bahwa kita bisa mengukur jarak menggunakan penggaris yang kita kenal mulai dari titik. Oke, ini ada yang lebih memplot titik yang berjarak D dari titik A. D. Kalau yang ini. Oke, kita pengen titik di sini yang jaraknya D gitu. D berapa? Dia kan 101 gitu ya. Kita pengen cari jaraknya di sebelah sini. Di kanan P. Ya, jaraknya 101. Ya, kita lihat aja penggaris kita. Penggaris yang katakan 110 cm gitu ya. Dari 0 110 si ini didekatkan ke sana. Lihat di sini angka 110, kita lihat sini petanya di mana. Nah, itulah titik yang jaraknya 110 dari P. Maaf, 101. Oke, jadi ini mengukur gitu ya. Ini teorema lokasi titik pada garis yang jaraknya tertentu. Nah, itu juga titik tengah. Ini gampang ini. Jadi sekarang diberikan titiknya, diberikan titik AB, itu menentukan satu garis. Teorema aksioma penggaris mengatakan bahwa jaraknya bisa dihitung. Ya. Jaraknya bisa dihitung, misalnya berapa? D gitu ya. Maka titik tengahnya memiliki jarak D/2. Akibat ini yang tadi menyatakan akan ada satu titik yang tunggal yang memiliki jarak D/2. Jika begitu, titik tengah itu ada tunggal. Bukan titik tengah aja sih, titik 2/3, titik 1/3 gitu ada. Berapa aja. Oke, kita sampai sini dulu bagian ini. Terima kasih.